Nuh Kabarino dulunya seorang Nasrani asal Filipina. Tak pernah terbayang perjalanan hidupnya akan berubah menjadi dai yang sangat disegani. Hingga ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri karena ditembak saat bersujud di hadapan Allah yang Maha Suci. Mengapa disegani dan bagaimana pula kisah masuk Islamnya? Ikuti video selengkapnya. Republik Filipina adalah negara yang terdiri atas 7.641 pulau. Jumlah penduduknya 117,6 juta jiwa menurut sensus tahun 2023 dan disebut-sebut sebagai negara Katolik terbesar di Asia. Namun dulu, umat Islam pernah menjadi kelompok dominan. Menurut Profesor Hanbal Barah dari Universitas Negeri Mindanao Sulu, umat Islam memiliki sejarah politik selama 500 tahun, pengalaman politik terpanjang dibanding kelompok lain di seluruh Filipina. Keadaan berubah setelah dijajah Spanyol sejak 1561, kemudian pada tahun 1898 berada di bawah cengkraman Amerika Serikat. Sempat dijajah Jepang sekitar 3 tahun, hingga akhirnya Filipina merdeka pada tahun 1946. Masa-masa penjajahan sangat mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat. Itulah sebabnya hingga kini Filipino, sebutan untuk orang asli Filipina, 80% beragama Katolik, sisanya Islam dan agama-agama lain. Mayoritas Muslim berada di wilayah selatan. Identitas Muslim hingga kini masih jelas terlihat di kawasan selatan, misalnya di Mindanao, Palawan, Kepulauan Sulu, dan sekitarnya. Kawasan ini banyak menyimpan jejak sejarah peradaban Islam yang masih terpelihara dengan baik. Di kawasan utara yang kini mayoritas Katolik ternyata juga ada banyak sejarah. Misalnya, pendiri kota Manila adalah Raja Sulaiman, seorang Muslim yang konon keturunan Minangkabau. Ia memimpin perlawanan menghadapi penjajah Spanyol. Sosoknya kini diabadikan menjadi Taman Raja Sulaiman di Manila. Patung Raja Sulaiman juga ada di Taman Rizal. Ya, semacam Monasnya Manila. Di taman itu ada 20 patung pahlawan nasional, 6 diantaranya adalah Muslim, yaitu Datu Aceh alias Datu Matanda, Datu Taupan, Lapu-Lapu, Raja Sulaiman, Sultan di Patuan Kudarat, dan Datu Amai Pakpak. Menurut Otoritas Statistik Nasional Filipina, kini jumlah umat Islam terus meningkat. Pada tahun 2023 jumlahnya sekitar 12,1 juta orang. Padahal pada 2015 jumlahnya hanya 6,8 juta jiwa. Rupanya belakangan ini ada ribuan orang yang bersyahadat, khususnya di kawasan utara Filipina. Dalam bahasa Tagalog, bahasa asli Filipina, para mu'alaf disebut dengan istilah balik Islam. Sejak tahun 1970 hingga 1980-an di masa Presiden Ferdinand Marcos, Filipina banyak mengirim tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah. Mereka kemudian belajar agama Islam, intens berinteraksi dengan orang Islam, dan akhirnya balik Islam. Salah seorang yang balik Islam itu adalah Nuh Kabarino. Di Arab Saudi lah, Kabarino mulai mengenal Islam lebih dekat. Ia belajar bahasa Arab, lalu perlahan mempelajari Al-Quran, tafsir, dan sejarah hidup Rasulullah SAW. Dalam waktu 7 tahun, ia berhasil menghafal Al-Quran dan mendalami ajaran Islam dengan serius. Setelah kembali ke tanah airnya, Filipina, Nuh tidak tinggal diam. Ia memutuskan menjadi dai, berdakwah mengajak orang-orang mengenal Islam. Ia berdialog dengan para pendeta Kristen, mengadakan debat ilmiah secara terbuka, dan menyampaikan ajaran Islam dengan hujjah dan kesabaran. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu beberapa tahun, lebih dari 70.000 orang Filipina yang semula beragama Nasrani memilih memeluk Islam melalui dakwahnya.
Nama Nuh Kabarino pun mulai dikenal luas, tak hanya di kalangan muslim, tapi juga oleh para tokoh gereja dan bahkan pejabat asing. Konon, Duta Besar Amerika di Manila pernah menyinggung Nuh dalam sebuah forum, menuduhnya sebagai sosok yang ingin menghidupkan kembali Islam radikal di Filipina. Memang tak semua pihak bisa menerima kiprahnya. Ketika debat dan dialog tak lagi mampu membendung pengaruh dakwahnya, maka muncullah upaya jahat untuk membungkamnya. Pada 2016, saat ia sedang sujud dalam sholat asar di sebuah masjid di Manila, Nuh Kabarino ditembak hingga wafat. Dia insya Allah syahid saat menghadap Allah dengan tersenyum bahagia. Pelaku pembunuhannya tidak pernah terungkap secara pasti hingga saat ini. Ada yang menuduh pihak Amerika sebagai dalangnya, ada pula yang menuding Iran sebagai biang keroknya. Sementara sebagian media lokal menyalahkan kelompok-kelompok Kristen radikal di Filipina. Namun hingga kini, kasus tersebut tetap menjadi misteri. Nuh Kabarino pun dikenang sebagai dai yang gigih yang mempersembahkan hidupnya untuk dakwah Islam hingga nafas terakhir. Semoga Allah merahmatinya dan menerima semua amalnya. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah Al-Faqir Abdul Somad mengucapkan selamat milad hari jadi 30 tahun majalah Hidayatullah. Semoga terus menerangi umat ini. Tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan sehingga menjadi biasa. Allah bisa karena biasa. Orang terbiasa dengan kebatilan karena tiap hari dipertontonkan. Maka orang pun akan terbiasa dengan kebenaran karena hidayatullah. Setiap bulan datang, setiap hari dengan dakwahnya, setiap pagi dengan pendidikan tarbiyahnya, setiap pekan, setiap malam orang membacanya, sehingga dia menjadi penerang di tengah kegelapan. Maka Allah yang memberikan ridha, Allah yang memberikan jalan. Saya ucapkan selamat. Semoga kita tetap istiqamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.